Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh jumpa lagi hari ini, Kamis 23 April 2026, di Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus menjadi bagian kehidupan kami. Engkau memperkenankan kami untuk menikmati kehidupan, tapi juga mengalami berkat-berkat yang daripadamu, sehingga kami terus merasakan damai sejahtera mewarnai hari-hari kehidupan kami. Dan di saat ini lagi Bapa, dimanapun kami berada, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Karena itu kami memohon Roh Kudus menuntun dan menolong kami semua, memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dan mendorong kami terus untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami. Maka inilah kami ya Tuhan, bersabdalah bagi kami. Kami mendengarkan firman dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 39 dan 40. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 39 dan 40 ditulis begini. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Demikian bacaan Alkitab, tema renungan kita, Saksi Kristus yang hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada lirik lagu yang sering kali dinyanyikan, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar. Nah, pesan lagu ini sangat memberi kekuatan dan pengharapan bagi setiap orang yang mendengarnya. Namun, kenyataannya saat kita menghadapi tantangan hidup, kita justru sering kehilangan pegangan hidup. Firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa bersaksi tentang Yesus Kristus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan murid-muridnya. Dalam amanat agung, Yesus Kristus menegaskan bahwa semua muridnya dipanggil untuk memberitakan Injil dan mengajar bangsa-bangsa. Para rasul adalah saksi mata dari segala sesuatu yang Yesus Kristus lakukan, baik di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Panggilan untuk bersaksi bukan hanya diberikan kepada para rasul, tetapi juga kepada setiap orang percaya. Sebagaimana para rasul menjadi saksi mata atas karya Yesus Kristus, kita juga dipanggil menjadi saksinya. Bersaksi bukan hanya soal berkata-kata, tetapi hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan keadilan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Di zaman sekarang, banyak orang tidak punya waktu lagi untuk membaca Alkitab. Mereka lebih memberi perhatian pada hal-hal yang tidak memiliki manfaat dalam kehidupan sebagai orang percaya. Dalam kaitan dengan hal ini, maka Paulus mengatakan, hendaklah kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh orang lain. Kita bisa membandingkan dengan 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kesaksian tidak butuh kesempurnaan. Tuhan Allah bisa memakai siapa saja, orang hebat atau orang biasa. Yang terpenting adalah kesediaan diri dan mau berkorban untuknya. Sebagai keluarga Kristen, kita semua adalah saksi Kristus yang hidup. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk bersaksi, tetapi seperti para rasul bersaksi di Yudea dan Yerusalem, kita dipanggil untuk bersaksi melalui segala karunia dan talenta yang dikaruniakan kepada kita untuk melayani di tengah-tengah keluarga, persekutuan jemaat, lingkungan pekerjaan, dan di mana saja kita berada. Amin. Mari berdoa.
Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami semua. Maka biarlah firman-Mu ini akan mengajar dan melengkapi kami untuk tetap menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan di tengah dunia ini dalam berbagai panggilan-panggilan kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami pergi dan berada, kami akan mewartakan dan memberitakan tentang Engkau, Yesus Kristus yang bangkit, memenangkan kami semua. Dan kuasa kebangkitan itu yang terus memampukan kami dipakai menjadi alat berkat-Mu, alat kesaksian-Mu, kemanapun kami pergi dan berada. Karena itu kami berdoa, ya Tuhan, berkatilah kiranya kehidupan masing-masing kami, dimanapun kami pergi dan berada, dimanapun kami ada saat ini. Kasih sayang Tuhan kiranya akan terus melingkupi kami, umur panjang, sehat, kuat, keberhasilan, kesuksesan, kiranya terus Engkau anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Kalau kami diperkenankan untuk menerima berkat-berkat Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur. Namun bila mana kami ada dalam berbagai pergumulan penderitaan, tolonglah kiranya kami yang berduka dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kebimbangan dipertetapkan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu Tuhan nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Allah. Langkah-langkah hidup kami, jerih juang kami, dalam siar kehidupan ini, kami bawa dalam kemurahan kasih-Mu. Ini kami yang berdoa demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian renungan harian keluarga untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Dan yang berkenan untuk memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.